Sepertinya tidak terlalu penting untuk merekap edisi yang sebelumnya. Sebuah penceritaan yang sederhana bagi kehidupan Clark Kent dan keluarganya yang sedang berliburan dalam rangka untuk memperingati kemerdekaan bangsa. Di ending cerita tersebut, di mana Superman pergi meninggalkan keluarganya karena ada panggilan yang mendadak dari Justice League untuk urusan kepahlawanan, dan selanjutnya cerita pun akan diungkapkan pada edisi kali ini. Ya, inilah ulasan cerita video komik Superman volume keempat edisi ke-28. Cerita Superman yang berada di era DC Rebirth. Semoga kalian enjoy untuk mengikuti cerita yang aku narasikan ini. Alright. Hai semua, terima kasih nih kepada teman-teman yang masih setia memantau channel ini dan menekan tombol subscribe. Nah, kepada teman-teman yang belum, ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Dan terima kasih nih bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Nah, kali ini kita berada di komik Superman volume keempat edisi ke-28 dengan judul Independence Day. Dirilis pada tanggal 2 Agustus tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 18 lembar halaman. Ditulis oleh Peter Tomasi, Patrick Gleason, dan digambar oleh Scott Godwelski. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Cerita ini dibuka dengan menampilkan Lois dan John Kent yang masih tertidur di camper van yang disewa Lois pada edisi yang sebelumnya. Tepat nih apa yang disampaikan Clark Kent pada edisi sebelumnya itu, dia akan kembali ke keluarganya sebelum sarapan. Nah, di mana kendaraan camper van mereka itu berguncang perlahan-lahan, dan itu ternyata disebabkan oleh Superman sendirilah yang sedang membawa kendaraan itu untuk terbang angkasa. Dikarenakan perjalanan liburan kemerdekaan mereka belum berakhir, Superman pun memberitahu Lois dan putranya bahwa mereka akan berhenti di Washington DC. Setelah mencapai kota yang dimaksud, keluarga Kent pun kemudian mengunjungi gedung ibu kota Amerika Serikat, di mana John bertanya kepada kedua orang tuanya, "Tuh, ada banyaknya sekelompok para pengunjuk rasa yang sedang berdemonstrasi di depan pintu masuk gedung ibu kota Amerika Serikat." Clark dan si Lois pun mengajarinya tentang pentingnya kebebasan berbicara dan hak azazi manusia. Setelah menjelaskan kepada putranya, keluarga Kent pun menuju ke ruangan peringatan Perang Dunia Kedua yang diperuntukkan bagi para pahlawan pria ataupun wanita yang pemberani, di mana mereka telah berjuang untuk negara kebangsaan Amerika. Setelah memberitahu pada tanggal 7 Desember 1941 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Amerika Serikat, di mana hari itu telah menjadi perang yang sudah berkembang di seluruh dunia selama hampir 1 dekade. Serangan tentara Jepang di Pearl Harbor, lautan Pasifik, tentara Angkatan Laut Amerika Serikat merasa terkejut dan kemudian membangkitkan bangsa meningkatkan deklarasi perang kongresi. Kapal perang yang sebelumnya mendominasi laut mengambil kursi belakang ke buritan pesawat selama perang naval yang ada di Pasifik. Buritan kapal tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan jumlah besar firepower pada jarak yang besar. Gaya baru perang naval ini memainkan peran dramatis dalam keberhasilan strategi di Amerika Serikat untuk beralih dari satu pulau ke pulau musuh yang lainnya. Nah, setelah pasukan Amerika mendarat di Pulau Pasifik, mereka menemukan dirinya di atas tengah Pence jungle fighting terhadap iklim yang panas dan lembab dan musuh yang diperkuat dengan sangat baik. Setelah lebih dari 2 tahun menyerang posisi yang dikuasai Jerman di Prancis dengan pesawat pengebom, sekutu pun meluncurkan invasi D-Day pada tanggal 6 Juni 1944. Operasi itu adalah operasi gabungan dengan nama codename Overlord yang berhasil mendaratkan pasukan sekutu ke pantai Normandia
Normandia yang syarat dengan rintangan pantai dan terkena serangan Jerman yang paling mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ya, yang penting di halaman ini, kedua orang tua John Kent menjelaskan sejarah Perang Dunia Kedua yang dilatar belakangi oleh serangan tentara Jepang di Pearl Harbor. Dan seperti biasa, John Kent pun meletakkan bendera Amerika di lokasi tugu peringatan. Keluarga Kent pun melanjutkan touring kemerdekaan bangsa Amerika dengan mengunjungi tugu peringatan yang diperuntukkan para tentara Amerika yang bertempur di Perang Korea, di mana perang itu adalah perang yang tidak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebenarnya, dari apa yang disampaikan si Clark, perang itu disebut juga sebagai Polish Action, sebuah perang yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1953, di mana Korea Utara dan Korea Selatan yang berperang. Disinilah Presiden Amerika, Truman, turut andil dalam peperangan tersebut dan membela Korea Selatan. Perang itu juga merupakan perang yang dilupakan, Forgotten War. Pertempuran tersebut berakhir pada tanggal 27 Juli 1953, di mana Perang Korea adalah salah satu konflik paling destruktif di era modern, dengan sekitar 3 juta kematian akibat perang tersebut dan jumlah kematian warga sipil yang proporsional lebih besar daripada Perang Dunia Kedua atau Perang Vietnam. Lois pun mengungkapkan bahwasanya pamannya yang bernama Kurt Land, ya tentu saja adik dari ayahnya yang bernama General Land, merupakan seorang prajurit yang tewas dalam perang tersebut, dan mereka pun meluangkan waktu untuk memasang bendera di tugu peringatan. Keesokan harinya, keluarga Kent pun mengunjungi tempat terjadinya pertempuran yang disebut dengan Gettysburg, di mana perang tersebut terjadi di sekitar kota Gettysburg, Pennsylvania, sebagai bagian dari kampanyenya si Gettysburg, di mana peperangan Gettysburg ini merupakan sebuah pertempuran dan peperangan dengan jumlah korban terbesar selama Perang Saudara Civil War Amerika, dan dianggap sebagai titik balik dari perang Gettysburg. Di sana mereka juga menjelajahi hutan tersebut. Namun di saat mereka menjelajahi hutan itu, mereka malah bertemu dengan keluarga Dowd, dan mereka pun diundang untuk saling berkenalan bersama mereka. Keluarga Dowd yang tertua yang bernama Ernie memberitahu kepada keluarga Kent tentang leluhurnya yang bernama Thomas. Ya, di mana si Thomas ini adalah merupakan seorang prajurit yang bertempur di Perang Saudara Civil War Amerika. Si Ernie pun menceritakan kisah leluhurnya. Awalnya Thomas telah mendaftar di bagian tentara Union dan bertempur di pertempuran Gettysburg. Tetapi dalam pertempuran tersebut, si Thomas ini menderita luka parah dan meninggal ketika rumah sakit yang ada di lapangan tempat mereka itu dilanda oleh banjir. Nah, tubuh para prajurit semuanya itu ditemukan, hanya saja kecuali tubuhnya si Thomas, dan sampai sekarang ini tidak diketahui entah di mana kuburnya. Namun ya akhirnya si keluarga Dowd ini pun melanjutkan piknik mereka untuk jalan-jalan di kota itu di setiap tahunnya pada hutan Gettysburg ini. Nah, setelah menceritakan kisahnya itu, si Ernie ini pun kemudian mengizinkan John Kent untuk meniup lilin yang ada di atas kue. Ya, si John Kent pun menurut, dan semua orang pun bersulang untuk menghormati jasa kepahlawanan Thomas Dowd. Kemudian di malam harinya, Superman dengan restunya si Lois, istrinya, menggeledah sungai tempat Thomas tenggelam dan menemukan tubuh Thomas, yang kemudian dia pun membawa jenazahnya dan dibungkus dengan bendera Amerika. Superman pun menghampiri tenda keluarga Dowd dan meninggalkan catatan yang menjelaskan bahwa sudah waktunya Thomas Dowd untuk dibawa pulang. Keesokan harinya, liburan keluarga Kent pun sudah berakhir dan keluarga bahagia ini pun saatnya kembali ke Metropolis. Yang selanjutnya, cerita akan mengungkapkan Parallax.
Meski berakhir, ya tentu saja arc cerita selanjutnya akan dilanjutkan di edisi yang berikutnya. Bagaimana nih menurut teman-teman mengenai cerita ini? Tulis saja ya komentarnya, share jika berkenan. Kali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik yang seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.